Aku terhenti di sebuah pohon yang terlihat aneh dan berbeda dari pohon lain di sekitarnya. Seolah pohon itu tampak tengah menyendiri dari yang lainnya. Sangat tinggi dan jenjang. Daun dan cabang rantingnya pun hanya terlihat di ujung pohon. Tapi batang pohonnya besar dan lebar. Dan yang paling aneh dan tak biasa, motif pada kulit batangnya sekilas terlihat seperti raut-raut wajah manusia. Terlihat menyeramkan. Tapi ya sudahlah, siapa peduli. Lagi pula aku bukan seorang peneliti yang harus mencari tahu setiap jenis tumbuhan baru yang ada di dunia. Dan ini kan gunung, pohon apa saja bisa tumbuh di sini. Teman-temanku pun sudah terlihat sudah cukup lelah, dan tempat ini tampaknya cocok untuk kami beristirahat. Tempat kami berada pun dekat dengan sebuah tebing, sehingga terlihat pemandangan indah. Hamparan rumah penduduk dan pesawahan menghampar luas di hadapan kami. Semburat jingga pun mulai tampak, seperti mengucapkan salam perpisahannya untuk hari ini. Dan akhirnya kami berlima memutuskan untuk membuat tenda dan bermalam di sekitar pohon ini. Besok pagi kami akan meneruskan perjalanan kami untuk mendaki. Kami berlima memang hobi mendaki gunung. Gunung terkenal mana di kalangan pendaki yang belum pernah kami daki. Tapi gunung yang kali ini kami daki sangat berbeda. Namanya pun terdengar asing di telinga kami, dan pertama kali kami mendengar Leumpang, yang dalam bahasa Sunda artinya berjalan. Aku pun mengetahui artinya dari kekasihku yang kebetulan orang Bandung. Karena aku bukan orang Sunda, jadi aku tidak mengetahui artinya. Kami mengetahui gunung ini dari sebuah situs di internet, yang situsnya pun bernama sama seperti nama gunung ini. Pun tampilannya terlihat aneh dan creepy di mata kami. Tapi karena terdorong rasa penasaran dan ingin menjadi orang pertama yang berhasil mendaki gunung ini, kami merasa tertantang. Akhirnya kami memutuskan untuk mendakinya, karena informasi di situs ini menyebutkan bahwa belum ada yang pernah berhasil mencapai puncaknya. Bukan hanya pohon itu saja. Sebenarnya keanehan sudah tampak saat kami dalam perjalanan menuju ke sini. Saat kami bertanya kepada orang-orang, tak ada satupun yang mengetahui tentang gunung ini. Padahal di dalam maps handphone kami, jelas terlihat arah kami menuju ke gunung ini. Setelah tiba, kami disambut oleh sebuah kampung yang tampak sunyi, seperti kampung mati yang ditinggalkan penduduknya. Tapi kami tak mempedulikan itu, karena bukan kampung wisata tujuan kami. Kami kesini untuk mendaki. Tak lama berselang, kami pun disambut oleh pemandu kami. Tapi setelah memandu kami setengah perjalanan, sesaat sebelum kami sampai di titik di mana kami beristirahat sekarang, pemandu itu tiba-tiba menghilang. Kami berpikir mungkin ia sedang kebelet buang air hingga tak sempat bilang apa-apa sebelumnya. Dan kami pun sempat menunggunya beberapa lama, tapi ia tak juga kembali. Kami pun mencarinya dan hasilnya pun nihil. Kami pun bingung dan bertanya-tanya kemana perginya orang itu. Karena ini pertama kali kami mendaki gunung asing ini, kami cukup merasa khawatir. Aku pun sempat menyampaikan keraguanku untuk tetap melanjutkan atau tidak, karena kami belum mengetahui trek dari gunung ini sebelumnya. Awalnya teman-temanku pun terlihat ragu, tapi keyakinan yang kuat dan rasa percaya diri karena pengalaman yang mereka miliki membuat mereka akhirnya memutuskan untuk meneruskan pendakian. Karena aku kalah suara dan tidak mungkin juga aku turun sendirian, akhirnya kami memutuskan untuk terus mendaki tanpa pemandu itu. Setidaknya itu yang kami sepakati, meski hatiku tetap saja merasa ragu. Dan harus kalian ketahui, aku adalah orang yang sulit bangun pagi, dan aku adalah orang yang selalu bangun paling akhir di antara mereka.
sehingga teman-temanku selalu menjahiliku agar aku terbangun, apapun itu. Dan sepertinya teman-temanku menjahiliku lagi. Aku pun terbangun karena rasa geli yang terasa di telapak kaki akibat ulah mereka. Iya, gue bangun. Udah gak kuat, gue geli. Aku pun terbangun sambil masih menahan kantuk. Aku mulai membuka mataku. Loh, temanku kemana? Cepat sekali menghilang. Dan Dani, satu teman yang setenda denganku pun tampak sudah tidak berada dalam tenda. Dasar mereka, jahilnya gak ketulungan. Habis ngelitikin langsung hilang gitu aja, gumamku. Aku pun segera terperanjat keluar menghampiri teman-temanku. Tapi teman-temanku tampak tak berada di luar. Loh, kemana semuanya? Kok sepi? Apakah mungkin mereka bersembunyi berniat menjahiliku lagi? Tanyaku pada diri sendiri. Untuk menghilangkan rasa penasaran, aku menghampiri tenda temanku yang lain. Barangkali mereka berkumpul di situ. Aku coba masuk ke dalam dan ternyata mereka pun tidak ada. Kemana sebenarnya mereka? Apakah mereka melanjutkan pendakian tanpa aku? Karena aku sendiri yang tampak ragu untuk melanjutkan, sehingga mereka tak ingin menggangguku. Tapi ransel dan barang-barang mereka masih ada di dalam tenda. Aku coba kembali keluar tenda dan mencari lagi keberadaan mereka. Dani, Erwin, Fikri, Riko, kalian di mana? Bercandanya nggak lucu, woi. Aku meneriaki mereka, berharap mereka mendengar suaraku, tapi tidak ada jawaban juga dari mereka. Aku mencari ke tempat lain di sekitaran tenda, tapi tetap saja hasilnya nihil. Kemana sebenarnya mereka pergi? Lalu siapa yang menjahiliku tadi? Apa mungkin? Tapi ini kan sudah pagi. Aku mencoba mengalihkan pikiranku dari hal yang tidak-tidak. Aku mulai lelah mencari mereka. Perutku pun terasa mulai lapar, karena mereka belum juga kutemukan. Aku memilih untuk menunggu mereka saja dan kembali ke tenda. Sembari memasak sesuatu untuk kumakan, rasa takut mulai merasuki hati dan pikiranku. Karena sampai selesai makan, mereka belum juga terlihat. Aku coba menghubungi ponsel mereka, tapi ternyata sinyal ponsel di gunung sangatlah buruk, hingga aku tidak bisa menghubungi mereka. Matahari mulai bergeser ke atas kepalaku, tanda hari mulai siang. Sepertinya setengah dari hari ini sudah kulewati, tapi tak tampak juga kehadiran teman-temanku. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Kalian kemana sih? Aku mulai bingung. Apakah aku harus turun sendiri dan mencari bantuan siapapun yang berada di bawah, atau menghubungi orang-orang yang berwenang dalam hal ini? Karena kalau di bawah mungkin akan ada sinyal. Ya, sepertinya itu keputusan terbaik saat ini. Itu yang ada di pikiranku. Aku mulai merapikan barang dan perbekalanku, bersiap untuk turun kembali mencari bantuan. Ya Tuhan, kalau tahu begini jadinya, sepertinya keputusanku sebelumnya untuk ragu dan tidak melanjutkan pendakian adalah tepat. Tapi mau bagaimana lagi? Semuanya sudah terjadi. Kalian tunggu aku akan kembali membawa bantuan.